warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SMP Negeri Satap 8 Binamo, dan yang saya banggakan Ibu CGP, Ibu Sri Ratnaningsi, dan Ibu Dahlia Lahaya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kedua CGP Ibu Dahlia dengan Ibu Sri Ratnaningsi akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah, insya Allah sebentar akan dipaparkan. Yang pertama, saya persilakan kepada CGP Ibu Sri Ratnaningsi untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas waktunya untuk hadir pada kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 ya. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami laksanakan ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Iya, jadi kalau saya bilang tepuk 1, ya Begini ya. tepuk 2, ya tepuk 3, iya. Jadi diperhatikannya bagaimana fokusnya, kita lihat dulu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2 3 kali. Iya. Kita ulang lagi. Ya, bagus kalau berdiri mungkin ya, supaya lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 kali. Ada yang tidak fokus. Ya, saya rasa cukup ya ice breaking-nya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baik, kita langsung masuk ke materi saja, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Ya, jadi ada 6 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi karena kami ini 2 CGP di sekolah ini, makanya sebagian dari materi akan dipaparkan oleh Ibu Dahlia Lahaya. Baik, beralih ke sebelum kita masuk, ada dulu pertanyaan pemantiknya ya. Bisa diperhatikan di atas Bapak Ibu? Bisa. Iya, apakah Bapak Ibu setuju ya? Setuju atau tidak dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Mungkin ada yang bisa berkomentar? Siapa? Iya, Ibu Hasna, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena anak itu merasa takut dengan hukuman yang kita berikan. Jadi bukannya merasa lebih sadar dengan apa yang anak-anak akan lakukan, tetapi justru membuat anak itu semakin tertekan.
Jadi kalau menurut pandangan saya, hukuman itu sama sekali tidak mendisiplinkan anak. Sekian Bu dari saya. Ya, terima kasih atas pendapat dari Ibu Hasna. Bagaimana dengan teman yang lain? Apakah sependapat dengan Ibu Hasna? Ya, silakan Ibu Nurul Aimanah. Ya, jadi ada pertanyaan pemantik di sini. Saya ingin mengomentari tentang poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kalau saya pribadi, saya ingat-ingat waktu saya kecil, kadang-kadang saya biasa dijanji ya sama orang tua, kalau ranking ini, kamu akan diberikan ini. Saya itu merasa termotivasi. Kalau misalnya saya diiming-imingi sesuatu, hadiah kalau saya membuat sesuatu yang baik atau berprestasi di sekolah. Kadang anak-anak pun di sekarang kalau kita beri iming-iming sesuatu yang misalnya nilai yang baik atau memberi pujian, itu saya rasa bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar dan berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih itu untuk pendapat saya sementara. Terima kasih Ibu Ima. Jadi yang pertama tadi itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari Bu Hasna itu tidak setuju ya. Yang lain bagaimana tadi? Yang nomor 1? Apa setuju atau tidak? Sama sependapat dengan Ibu Hasna? Bagaimana? Ibu Susi mungkin mau berkomentar? Sependapat ki atau tidak? Pengalaman pribadi. Ya, siapa tahu ada pengalaman pribadinya saat mengajar atau bagaimana di rumah mungkin, bagaimana, atau Ibu Susi jarang menerapkan hukuman mungkin ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau yang ini bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Ibu Wiwi mungkin? Tahu? Menurut tak, kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Jadi biasa misalnya ada anak yang datang terlambat, kita berikan hukuman, memungut sampah misalnya, apakah dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan Ibu. Jadi Nurul Aimanah. pemberian hukuman dengan hal positif, ini biasa sering juga saya lakukan. Kalau misalnya dia terlambat masuk ke kelas, saya tidak serta-merta memberikan izin langsung, tapi ada konsekuensi yang harus dia kerjakan terlebih dahulu, misalnya memungut sampah ataukah membaca 15 menit. Artinya ada perlakuan berbeda lah bagi anak yang terlambat dengan misalnya anak yang tepat waktu hadirnya. Ya, supaya teman-temannya merasa bahwa oh kalau saya terlambat ada entahlah apa dibilang hukuman-hukuman kecil ya sebelum dia masuk ke dalam kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Aimanah. Yang lain masih ada yang ingin berkomentar? Ya, silahkan Ibu Hasna. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kalau menurut saya sangat setuju. Ya, saya aturan kelas yang sudah kita sepakati. Selanjutnya penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu kalau kita berikan kepada anak, ya pasti motivasinya anak ada ya.
Anak-anak akan termotivasi, tetapi itu bisa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tergantung, relatif ya. Jadi ini sifatnya eksternal. Jadi kapan kita sudah tidak memberikan penghargaan, yang biasa anak-anak juga itu ada juga yang malas ya, karena dia berpikir tidak ada nih hadiah mau dikasih Kak ya, seperti itu. Ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Ada tindakan guru, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengamati kalimat di atas atau tindakan guru. Ada berapa ini? 7 ya. 7 tindakan guru. Bisa Bapak Ibu amati apakah termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mencatat 100 kali. Mungkin bisa diamati dulu teman-teman. Yang mana yang mau dijawab mungkin? Ada 7 di situ. Mungkin bisa satu orang satu memilih saja tindakan guru yang mana yang akan dijawab. Menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsekuensi. Mudah-mudahan benar. Silakan dilanjutkan. Bulan nomor 2. Bulan saya. Baik, untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut saya itu termasuk hukuman. Ya. Nah, lanjut. Asik. Untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menurut saya itu hukuman. Ya, untuk tindakan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret, itu menurut saya adalah konsekuensi. Pernyataan 5. Ya, yang kelima. Murid tidak dapat disuruh untuk Bukan di atas. membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Ya. Baik, untuk pernyataan selanjutnya, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau menurut saya ini konsekuensi. Lanjut. Dan jawabannya terus terhadap tindakan guru tersebut dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian bisa diperhatikan mungkin Bapak Ibu ya. Tadi kan sebelum Bapak Ibu melihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya, jawabannya yang tadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang kalau konsekuensi itu jangka waktu yang pendek saja. Kemudian korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman saja ya. Jadi itu perbedaannya. Selebihnya mungkin bisa diperhatikan lagi. Kalau ya kita kembali lagi tadi Ibu Dahlia ke tindakan tersebut. Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi jawabannya Ibu Nurul Aimanah. Konsekuensi ya. Bagaimana yang lain? Setuju? Iya. Jawa, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi tadi Ibu Ulan? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya tadi. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Yang di atas itu hukuman. Hukumannya. PJOK. Yang di bawah konsekuensi. Yang di atas hukuman Ya. tidak mengenakan sepatu. Perlu kita ingat hukuman itu dia bisa bersifat fisik atau psikis ya. Kemudian itu jangka panjang. Kemudian konsekuensi itu artinya ada hubungan antara konsekuensi dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi ada saling keterhubungannya ya. Ada sebab akibatnya kita sendiri. Misalnya disiplin waktu ya. Ya kalau kita sebagai guru mungkin bisa kalau bisa kita datang ke sekolah itu sebelum siswa ya atau apa ya, tetapi karena memang murni muncul dari kesadaran kita ya, jadi seperti itu disiplinnya yang diharapkan karena siswa itu akan mencontoh kita. Guru adalah suri tauladan bagi siswanya. Jadi kalau kita datang terlambat, pasti siswa juga mengatakan, guruku saja datang terlambat, jadi biar mudah terlambat kan seperti itu ya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya. Jadi harus ada motivasi internal dalam diri kita untuk menerapkan sikap disiplin tersebut. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pastinya Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila ya? Tahu. Ya, bisa mungkin disebutkan? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Mandiri, kreatif. Ya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Apa lagi? Ya, baik. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 teori motivasi ya. Ada 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari luar ya, bukan dari dalam diri kita. Kalau internal itu memang dari dalam, jadi kesadaran kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi disiplin itu misalnya siswa datang tepat waktu karena dia takut akan adanya hukuman ya. Jadi bukan muncul dari motivasi internalnya, karena dia takut dihukum. Dia takut malu, kalau dihukum kan biasa dia malu sama temannya, makanya dia datang tepat waktu. Misalnya seperti itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini berdasarkan dia ingin penghargaan ya, atau imbalan dari orang lain. Itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal, karena bukan juga dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri ya. Inilah yang harus kita terapkan ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya akan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab. Ya, jadi kita menghargai diri kita sendiri, bukan karena adanya
faktor dari luar ya, misalnya takut pada seseorang, karena takut hukuman dan sebagainya. Baik, lanjut. Yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau tetap akan berperilaku baik dan hadiah. Mereka berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, jadi di sini disiplin positif itu muncul harusnya yang harus muncul dari motivasi intrinsik, bukan karena adanya faktor hukuman ataukah karena menginginkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Ya, karena faktor dari dalam dirinya sendiri. Baik satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa berbentuk fisik maupun verbal ya. Jadi bisa misalnya ada anak yang terlambat, ya biasa disuruh untuk membersihkan halaman. Kemudian itu dalam bentuk fisiknya ya. Kemudian kalau misalnya verbal ya dalam bentuk kata-kata. Biasa kita ucapkan, kenapa terlambat lagi nak? Kamu lagi yang terlambat ya. Itu bisa saja termasuk ke dalam verbalnya ya. Ya seperti itu. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi biasanya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti apa mereka ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya, menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi tujuan restitusi adalah untuk memperbaiki ya di sini kesalahannya. Kemudian sudah tadi ya, bisa dilihat mungkin. Ya, jadi di sini ada perbedaannya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu kesadarannya sendiri anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi bersifat jangka panjang ya, karena memang dia intrinsik di situ. Ya, misalnya hukuman dan konsekuensi. Sudah jelas mungkin ya teman-teman.
perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah bisa dijawab. Baik, untuk materi keyakinan kelas saya serahkan kepada Ibu Dahlia Lahaya untuk memberikan penjelasannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri Ratna sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materinya. Baik, tadi sudah dijelaskan dua materi oleh Ibu Sri Ratna, yaitu mengenai nilai-nilai budaya positif, kemudian mengenai materi motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebentar restitusi juga akan kita praktekkan. Baik, kita masuk keyakinan kelas. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan di kelas atau sudah membuat keyakinan di kelas. Saya yakin itu sudah ya, karena kita sudah mendapatkan materi-materi ini sebelum saya, yaitu CGP-CGP yang sudah ada di sekolah kita ini, itu sudah disebarkan sebelumnya. Jadi pasti teman-teman sudah pernah melakukan di kelas, dan saya lihat itu ada buktinya di kelas. Baik, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali ya, untuk memperjelas lagi prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan yang perlu kita patuhi, atau aturan-aturan yang dibuat oleh siswa kita sendiri, kemudian perlu dipatuhi dan dijadikan sebagai satu keyakinan bahwa ini yang harus kita laksanakan. Baik, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita di sini memberikan kesempatan kepada anak-anak di kelas. Jadi kita ke kelas saja dulu ya. Kita fokus di kelas. Yaitu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan pendapatnya, aturan-aturan apa saja yang perlu kita sampaikan atau yang perlu kita patuhi. Iya. Jadi mereka sendiri yang membuat aturan yang sanggup dia laksanakan nanti. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster atau di kertas plano, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi setelah kita menyuruh anak-anak untuk menulis aturan-aturan yang dia akan sampaikan, kita suruh tempel. Jadi kita bagikan kertas, kemudian disuruh tempel. Kemudian setelah itu kita bacakan dulu ya. Kita membacakan apa-apa saja aturan-aturan. Jadi setelah ditempel kita bacakan satu persatu itu aturan-aturan yang dibuat oleh anak-anak kita. Kemudian setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi setelah kita membacakan hasil atau aturan-aturan yang dibuat oleh anak-anak kita baca satu persatu. Kemudian kalau kita mendapatkan kalimat negatif, maka kita merubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat yang positif adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Contoh yang lain, jangan buang sampah di sembarang tempat. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Paham Bapak Ibu? Paham. Iya, saya kira semuanya sudah paham. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan kelas atau keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi seperti itu. Contohnya, ada barangkali yang bisa menyampaikan yang mana salah satu contoh peraturan kelas yang dibuat biasa anak-anak.
Yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya, siapa yang masih ingat kalimat yang dibuat anak-anak kita? Contoh peraturan yang dia buat sebelum, yang masih kalimat negatif. Jangan membuli. Iya, jangan membuli. Kalimat positifnya kira-kira apa? Hormati teman. Iya, saling menghormati. Iya, pintar sekali. Ternyata Ibu Ima sudah melaksanakan di kelas. Iya. Selanjutnya, ajak anak-anak atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi seperti tadi contohnya yang disampaikan oleh Ibu Ima, jangan membuli. Jadi nilai positif, nilai yang ada di dalamnya itu adalah saling menghargai. Itu nilai yang terkandung di dalam kalimat itu, saling menghargai. Dengarkanlah penjelasan guru, itu berarti menghargai guru. Ya. Kemudian datang tepat waktu, kira-kira nilai apa yang ada di dalamnya? Datanglah tepat waktu, atau tepat waktu di dalam belajar, ya. Iya, nilai yang terkandung di dalamnya adalah disiplin. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Iya. Baik. Yang kedua, 3. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi dari beberapa aturan-aturan yang dibuat oleh siswa kita, biasanya itu ada yang hampir sama, Jadi saya kira yang mengandung nilai yang sama boleh disatukan. Akhirnya peraturan-peraturan yang banyak disampaikan oleh siswa kita itu bisa disempitkan, diperkecil. Akhirnya menjadi hanya sampai 5 atau 7 aturan, tapi kandungan di dalamnya ada semua. Sudah ada nilai-nilai semuanya di dalamnya. Jadi yang sama nilainya bisa disatukan. Lanjut, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Kenapa disuruh tanda tangan? Karena supaya mereka keyakinannya kuat. Artinya kalau dia sendiri yang membuat peraturan, maka dia harus yang menjalankannya, dia harus mematuhi aturan yang dia buat, dia harus mematuhi sehingga dia harus tanda tangan. Jadi kalau misalnya dia melanggar, dia perlu dikasih lihat bahwa kamu sudah menyepakati aturan-aturan yang berlaku di kelas. Tanda tangannya ada, buktinya ada. Jadi tidak perlu kata saya tidak tanda tangan, saya tidak merasa ikut. Intinya kalau ada tanda tangan berarti ada bukti bahwa dia sudah meyakini keyakinan dia sudah meyakini peraturan-peraturan yang berlaku di kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilengketkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua kelas. Jadi setelah ada kesimpulan dari aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, maka itu ditempel di dinding supaya setiap harinya anak-anak mengingat bahwa oh ini tidak boleh saya lakukan karena sudah ada aturan. Dan boleh kita membuat suatu konsekuensi. Misalnya yang pertama, kalau kamu melanggar ini konsekuensinya seperti ini. Itu kan sudah kesepakatan kita bersama ya. Ya, jadi kita boleh memberi, kalau kamu melanggar, kalau kamu tidak melakukan piket, konsekuensinya harus begini. Jadi itu boleh kita buatkan konsekuensi setiap aturan kelas. Iya. Jadi saya kira itu untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang belum menerapkan yang sudah, alhamdulillah dikembangkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, ini sangat penting dalam
pendidikan atau pembelajaran. Ki Hajar Dewantara membuat suatu kutipan bahwa seorang guru bagaikan menanam tanaman yang setelah dia menanam, dia pelihara tanaman. Dia pupuk, dia bersihkan kuman-kuman yang melengket di tanamannya tersebut agar supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Ya. Nah, kita umpamakan seorang guru. Seorang guru itu menanam pada diri siswanya. Setelah dia jam 4, sekarang tepuk siang, pagi, malam. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali ya. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam tidak sampai. Iya, ini untuk mengundang konsentrasinya kembali karena ini dari tadi mendengar. Kayaknya sudah ngantuk saya lihat. Iya. Boleh berdiri ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Supaya lebih konsen lagi, kayaknya ngantuk ini saya lihat. Iya. Tepuk siang. Tepuk malam. Ayo buat sudah hilang konsentrasinya. Iya. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Pagi. Saya bilang tidak tepuk. Iya. Sekali lagi ya. Jadi kalau saya tidak sebut tepuk, jangan melakukan sesuatu. Iya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Iya. Tepuk sore. Pagi. Iya, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Materi selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ya. Sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki. Saya tidak tahu selama ini kita berada di mana. Ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, kita mulai dari sebagai penghukum ya. Jadi di sini ada 5 ciri-cirinya bagaimana sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru bertindak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kira-kira yang mana contohnya itu? Kamu yang terlambat lagi. Ya, itu salah satu contoh. Dengan suara yang lantang. Perkataannya seorang guru yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Itu perkataan seorang guru yang penghukum. Sebentar ibu sendiri menyadari, oh saya ada di mana. Kemudian hasil apa ini yang ketiga hasil ya. Hasilnya seorang siswa memberontak menyalahkan orang lain sehingga dia berbohong. Karena kita marah-marahi gitu. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya pandangan murid kita itu terhadap kita bagaimana. Nah, artinya sudah kurang kita punya pandangan dia ke kita sudah menurun. Artinya kualitas guru saya ini seperti ini ya. Muncul lagi rasa dendam, benci kalau kita selalu memarah-marahi dia di depan umum. Murid berkata, perkataannya lagi seorang murid, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya lagi. Iya. Jadi artinya bilang, mau tunjuk pengalaman misteri. Iya. Itu
siswa. Apa dampaknya terhadap murid? Mengulangi kesalahan yang sama. Iya, semakin sering dihukum, maka sering dia mengulang. Semakin sering dihukum, maka sering dia mengulang. Semakin dikasih jalan jauh, kamu penggugah misteri. Iya, saya kira itu merupakan hukumannya. Nah, sekarang sebagai guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Gurunya selalu merasa bersalah kalau dia melakukan. Nah, apa tindakannya? Berceramah dan mengatakan seharusnya ini ibu sangat kecewa terhadap kamu. Itu sebagai merasa bersalah ya, guru sebagai bersalah. Lanjut, apa perkataan yang biasa muncul dari guru? Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Ya, jadi seperti misalnya contohnya ya. Sudah berapa kali ibu menyampaikan ini? Ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu sudah tidak tahan lagi menghadapi kamu. Itu salah satu contoh bersalah. Lanjut, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Anak-anak lagi ini kaitannya dengan dunia murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas yang anggap kisengin dan hargai. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu. Jadi kalau sebagai penghubung, biarkan tuh memang kanak-kanak. Tapi kalau di sini anak selalu meminta maaf. Iya bu, mohon maaf, minta maaf bu. Ya sebentar barangkali kita lihat videonya. Karena kalau saja ngomong-ngomong di sini, sebaiknya kita saksikan video atau praktek yang 5 posisi kontrol ini. Merasakan rendah diri, ya. Jadi dampaknya terhadap anak-anak itu merendah, bukan membangkang, bukan melawan. Tapi kalau kita menghukum, semakin kita hukum maka semakin dia melawan. Lanjut, sebagai teman, apa yang tindakannya? Membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi kita membuatkan alasan, kenapa terlambat lagi? Ya, ada apa? Kemudian, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah? Setelah ada kesimpulan dari aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, maka itu ditempel di dinding supaya setiap harinya anak-anak mengingat bahwa ini tidak boleh saya lakukan. Karena sudah ada aturan. Dan boleh kita membuat suatu konsekuensi. Misalnya yang pertama, kalau kamu melanggar ini konsekuensinya seperti ini. Itu kan sudah kesepakatan kita bersama ya. Ya, jadi kita boleh memberi, kalau kamu melanggar, kalau kamu tidak melakukan piket, konsekuensinya harus begini. Jadi itu boleh kita buatkan konsekuensi setiap aturan kelas. Iya. Jadi saya kira itu untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang belum menerapkan yang sudah, alhamdulillah dikembangkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, ini sangat penting dalam pendidikan atau pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengutip membuat suatu kutipan bahwa seorang guru bagaikan menanam tanaman yang setelah dia menanam, dia pelihara tanaman. Dia pupuk, dia bersihkan kuman-kuman yang melengket di tanamannya tersebut agar supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Ya, nah kita umpamakan seorang guru. Seorang guru itu menanam pada diri siswanya. Setelah dia tanamkan, dia rawat. Bagaimana cara melakukan? Apa yang dilakukan seorang guru agar supaya siswanya itu tumbuh dengan cerdas, tumbuh dengan berkarakter, tumbuh dengan memiliki keterampilan yang kreatif. Maka sama halnya dengan seorang petani ya. Bagaimana caranya agar supaya tanamannya tumbuh dengan bagus? Iya,
Baik, untuk mendapatkan semua itu atau agar supaya sekolah kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, maka perlu kita memenuhi kebutuhan dasar manusia terhadap peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Saya kira biar bukan artinya secara umum manusia ini ingin bertahan hidup. Apa kira-kira yang perlu, kebutuhan apa kira-kira yang perlu dipenuhi untuk bertahan hidup? Apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa dipenuhi untuk bertahan hidup? Secara umum saja dulu. Iya. Jadi otomatis kita membutuhkan psikologis, ya. Sandang, pangan, dan papan. Semuanya harus terpenuhi. Seorang siswa tidak akan mungkin bisa belajar dengan baik kalau dia sedang lapar. Contoh, ya. Iya. Seorang siswa tidak mungkin bisa belajar kalau kondisi kelasnya itu tidak nyaman, tidak bersih, ada bau, atau intinya tidak nyaman dipandang, sehingga atau menimbulkan bau sehingga belajarnya terganggu. Iya, itu salah satu kebutuhannya. Intinya kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup adalah kebutuhan psikologis. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Seorang siswa atau peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang guru. Tanpa kasih sayang seorang guru, mereka akan selalu merasa minder, ya. Kemudian rasa diterima. Dia selalu merasa diterima oleh teman-teman sekelompoknya. Artinya setiap orang membutuhkan orang lain. Jadi bagaimana cara kita menuntun siswa kita agar supaya mereka saling menghargai, saling ingin mengisi, berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Jadi jangan ada siswa yang ditolak untuk ikut kerja kelompok misalnya, contohnya. Nah, jangan misalnya dikasih di sini itu. Akhirnya anak-anak tersebut merasa tidak enak. Artinya dia merasa sakit hati, akhirnya emosi. Kalau misalnya dia tidak diterima oleh teman-temannya. Itu yang dimaksud dengan mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya kita membuat beberapa tugas-tugas, ya. Kemudian kita serahkan kepada siswa tersebut, silahkan nak dipilih tugas yang mana yang kamu ingin ambil dan harus bertanggung jawab. Itu yang dimaksud, itu memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan kepada anak didik yang mana menurutnya yang bisa dia kerjakan dan harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Kemudian kesenangan. Bagaimana seorang guru menuntun siswanya memberikan kesenangan terhadap di dalam proses pembelajaran. Anak itu, oh dengan metode ini anak-anak saya senang. Metode ini yang saya lakukan, anak saya motivasinya tinggi untuk belajar. Jadi bagaimana cara kita seorang guru memberikan kesenangan di dalam proses pembelajaran? Itu yang dimaksud. Yang kelima, penguasaan. Jadi anak-anak di sini juga artinya kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Bagaimana caranya agar supaya dia menguasai apa yang dia peroleh, ya. Ya, jadi ini anak-anak memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Iya. Saya kira itu untuk kebutuhan dasar manusia. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Iya. Ya, selanjutnya posisi kontrol restitusi, ya. Sebelum kita lanjut, kita break dulu, ya. Iya, kayaknya ditegang, saya lihat.
Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya, itu tadi sebagai guru yang selalu merasa bersalah ya. Iya, takutnya selalu merasa bersalah kepada kepala sekolah karena menganggap bahwa dia tidak berhasil membina si peserta didiknya. Kita lanjut sebagai pemantau ya. Apa? Yang ketiga Teman. sebagai teman. Sudah jam Iya. berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengajak saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar bisa lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke, Aditya. Oke, Aditya. Senang kan Ibu ya? Iya, bagus sekali kalau kita sebagai teman. Anak-anak juga tidak tegang, santai. Ya, selanjutnya kita lihat adegan sebagai guru sebagai pemantau. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Iya, kira-kira ada anak-anak kita yang mau tinggal seperti itu? Disuruh tinggal mengganti. Ya, ini sebagai manajer. Kalau tadi sebagai pemantau. Iya. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren pernah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, luar biasa. Kalau kita berada di posisi ini. Iya, posisi manajer yang direkomendasikan buat Bapak Ibu guru dilakukan, diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa laksanakan ya Bapak Ibu. Saya Pak, saudara, masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari katain Eka di depan kelas. Saudara, Oh, itu ya pasti kalau malah besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu akan melakukan apa? ya saya langsung ngatain Eka Pak. Saudara, saya ketakutan dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya ya, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting, kan? Beruntung kamu jadi tidak memikirkan lagi. Hanya mendengar-dengar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sebaiknya sekali Pak, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih juga mau apa Sudah dipraktekin. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan jahat. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Bagaimana Bapak Ibu sudah lihat penerapan segitiga restitusi? Sebagai posisi kontrolnya seorang guru sebagai manajer. Jadi ada bisa di sini. Bisa ini barangkali kita terapkan di sekolah kita ini kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Iya. Jadi yang awalnya anak-anak emosi tapi karena kita tidak emosi sebagai seorang guru, akhirnya anak-anak juga turun emosinya sampai dia menyadari dirinya bahwa dia bersalah dan mengakui kesalahannya dan ingin memperbaikinya. Iya. Jadi tapi sebenarnya sebagai seorang guru yang menggerta dari awal pasti dia melawan terus sampai akhir. Iya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Sebagai akhir dari pertemuan kita ini perlu barangkali ada refleksi. Saya
sedikit refleksi buat teman-teman. Apakah ada yang dipahami dari ini, tidak berfungsi lagi ya? Apakah apa saja yang bisa diambil pelajaran dari materi-materi yang dipaparkan di atas? Ya, siapa yang bisa memberikan sebagai refleksi? Iya, Ibu Hasna, silakan Bu Hasna. Ya Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih atas pemaparan materi dari Ibu karena telah memberikan saya banyak pelajaran, di mana yang saya dapatkan di sini bahwa seorang guru itu harusnya bisa menjadi seorang guru yang mengetahui bagaimana menjadi seorang manajer. Ya, jadi selain itu karena selama ini yang saya lakukan di kelas itu, jujur saya sebenarnya menjadi seorang guru penghukum, sering memberikan hukuman yang mana hal itu tidak saya sadari bahwa ternyata dari hukuman yang saya berikan itu ternyata berdampak jangka panjang kepada anak-anak saya di kelas, ya. Dan setelah saya mendengarkan pemaparan materi tadi, alhamdulillah saya menjadi sangat tercerahkan bahwa seorang guru itu sepatutnya bisa menjadi guru yang manajer gitu. Sekian dari saya. Iya, terima kasih banyak Bu Hasna. Ya, kita kasih plus dulu buat Ibu. Ternyata ada yang tersangkut di benaknya apa yang kami sampaikan. Masih ada lagi Bapak Ibu, satu lagi yang bisa memberikan refleksi tentang apa yang kami paparkan, apa hal-hal baru yang bisa didapatkan dari materi ini, atau apa yang sempat ini yang saya selama ini belum saya ketahui, ini sekarang sudah ketahui. Iya, silakan Ibu Wi barangkali. Iya. Ya baik, terima kasih. Jadi adapun yang saya dapatkan pada materi Ibu, ya, mungkin saya belajar yang dari mungkin saya posisinya sebagai pemberi rasa bersalah, ya, mungkin kedepannya saya bisa memposisikan diri sebagai manajer sehingga tercipta motivasi internal dalam peserta didik. Luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir sekali, Ibu Susi, kira-kira selama ini Ibu Susi berada di posisi mana? Berada di posisi mana Ibu Susi? Ya, sebagai terima pemantau? kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya bergantung dengan suasana hati. Sekali. Di hari tertentu bisa jadi manajer, di suatu saat jadi penghukum, di satu saat lagi jadi teman atau pemantau dan sebagainya. Jadi tapi sekiranya untuk kedepannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada CGP Angkatan 10, Ibu Dahlia Lahaya, SAG MPD, dan Ibu Sri Ratnanensi, SPD GR, telah memaparkan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Nah, sebelum saya tutup kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, izinkan saya berpantun. Hari Rabu berada di Bontang. Cakep. Naik motor membawa pawak dan jalan kote. Terima kasih untuk guru-guru hebat. Sudah berkenan menyimak materi pada pagi hari ini. Luar biasa. Yang mewakili CGP ini. Ada Indonesia tidak abe-abe ini. Tidak ada di namanya. Cakep, boleh cakep. Penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya ini nih? Baik, Bu. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian, hari
membuat keyakinan kelas. Jadi ini akan kita patuhi bersama ya. Ya, jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara anak-anakku sekalian dengan ibu ya, gurunya. Dari bagaimana proses pembelajaran kita di kelas bisa berlangsung dengan baik. Jadi anak-anakku sekalian, kesepakatan kelas itu kita buat dalam kalimat yang singkat saja ya, singkat dan jelas. Ya Bu. Jadi sebentar anak-anakku sekalian akan ibu bagikan sticky note. Kemudian kalian tulis apa yang kalian inginkan selama di kelas ya. Ya, jadi bagaimana ide-ide kalian itu. Misalnya kalian inginkan tidak banyak sampah ya. Jadi misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya, salah satu contohnya ya, seperti itu. Jadi sekarang ibu akan membagikan sticky note-nya. Jadi silahkan anak-anakku sekalian untuk menuliskan satu atau dua idenya atau apa yang ingin kalian buat dalam kesepakatan kelas ya. Anak-anakku sekalian mengisi sticky-note-nya bisa satu atau dua kalimat ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Iya, Bu. Nah, baik. Saya akan mempersilakan satu persatu untuk menuliskan kesepakatan yang telah dibuat ya. Mulai dari Eka dulu. Nah, silakan Eka. Ditempel. Ditempel dengan rapi ya. Ya. Selanjutnya tadi kesepakatan kelas dan telah kalian buat bersama ya. Jadi pastinya kalian harus mematuhi peraturan tersebut ya. Yang kalian buat bersama. Baik, sekarang kita akan mengubah kalimat yang kalian buat ini menjadi kalimat positif ya. Misalnya tadi ada contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita akan ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya, oke. Buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya.
Rekan bisa Dengarkan guru. tidak boleh berbicara sama yang tadi. Tidak boleh keluar masuk saat masa pelajaran. Tadi ini kita sudah sepakat ya. Kalimat keseluruhannya yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini berkaitan dengan nilai apa? Nilai kebajikan apa ini kalau membuang sampah? Kebersihan ya. Yang kedua mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Apa di situ? Artinya kita saling menghargai. Kalian sudah menulis kesepakatan kelas ya. Jadi itu adalah tanda tertib yang akan berlaku selama kalian berada di kelas ya dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kalian melanggar, berarti kalian akan mendapat sanksi. Ya, karena kalian sendiri yang membuat, artinya kalian yang harus menjalankannya ya. Iya, makanya kalian yang disuruh untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kalian tahu sendiri, sadar sendiri apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalau kalian melanggar, artinya kalian tidak menghargai diri kalian sendiri ya. Nah, karena itu bersumber kesepakatan kelas ini bersumber dari dari kalian sendiri apa yang kalian inginkan di kelas. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kondisi selama proses pembelajaran ya. Baik anak-anak sekalian, sekian kesepakatan kelas yang telah kita buat untuk hari ini ya. Hari ini ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan kelas, menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena dapat menimbulkan kebersamaan, solidarasi antara anggota-anggota lain. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.